Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah tarawih dan isya Masjid Fatullah UIN Jakarta yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Tentunya hidayah yang paling indah adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Dan tentunya kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun kemarin kita minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, penghulu para nabi dan rasul. Limpahkan juga karunia selawatnya untuk keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita semua pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah nanti. Hadirin jamaah tarawih Masjid Fatullah UIN Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang suci, bulan yang mulia, yang kehadirannya senantiasa didambakan oleh setiap muslim dimanapun berada. Bulan ini merupakan bulan yang dipenuhi dengan rahmat, berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya terdapat kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan lebih baik dari 1000 bulan. Setiap ibadah dilipat gandakan balasannya dan setiap orang yang beriman digairahkan untuk berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga turunnya Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bulan kesabaran, bulan penghapus segala dosa-dosa masa lalu. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini maghfirah. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat memiliki 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga harus hijrah kepada hal-hal yang baik. Semangat ibadah dan amalia sehari-hari meningkat, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Tentunya kita juga harus berhati-hati dengan hukum-hukum Allah atau waro. Kita harus menghindari hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya riba,
apalagi haram. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah semua taubat kita, permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya banyak mengingat Allah, zikrullah, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama besar Al-Imam Al-Ghazali membagi hati menjadi tiga. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang putih. Qalbun marid, hati yang sakit. Dan qalbun mayit, hati yang mati. Inilah yang harus kita pertahankan. Jangan sampai hati kita mati. Karena Al-Ghazali mengatakan, ibarat kita hidup di dunia ini seperti lari yang kencangnya luar biasa. Seperti kita lari dikejar macan. Itulah digambarkan oleh Al-Ghazali, bahwa sesungguhnya ketika kita lari sekencang-kencangnya, kita tidak pernah merasakan apakah kaki kita kena paku, apakah kaki kita ketika lari kena beling, dan hal sebagainya. Padahal sesungguhnya kalau kita menyadari betul, apabila kita dalam kehidupan sehari-harinya meninggalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami dalam keadaan sehat jasmani dan rohani itu merasakan sakitnya luar biasa. Itulah yang digambarkan oleh Al-Ghazali. Sehingga marilah kita sama-sama peduli terhadap lingkungan, kepada keluarga, pada handai tolan, terutama anak-anak kita, yang tentunya sebagai generasi yang akan mendatang harus sama-sama kita mengingatkan betapa beratnya saat sekarang orang tua mengasuh anak, karena tuntutan begitu besar, baik budaya-budaya yang sekarang melimpah masuk ke bangsa negara Republik Indonesia ini. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, yang selanjutnya adalah jaga silaturahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini yang menyampaikan Allah, yang berkata Allah. Tentunya setelah hablum minallah, kita bermunajat setiap malamnya, kita memohon kepada Allah. Belum sempurna kalau kita tidak minta maaf kepada tetangga, kepada saudara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengimani itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang doa malaikat yang mengamini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya yang pertama, tidak akan diterima amal ibadah seorang anak apabila masih ada dosa dengan orang tuanya. Yang kedua, ya Allah, janganlah engkau terima istri yang tidak berbakti atau melawan atau membangkang kepada suaminya. Tapi suami istri juga adalah tanggung jawab suami. Yang ketiga, ya Allah, janganlah engkau terima ibadah, terima ibadahnya orang yang bertikai dengan keluarga atau tetangganya sampai hari ini, sampai menjelang Ramadan, bahkan sampai menjelang Idul Fitri, tidak saling maaf-memaafkan. Maka semua ibadah-ibadah kita, tarawih kita, puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah peka perasaan kita terhadap sosial, sedekah, saling berbagi. Apalagi sekarang sungguh luar biasa, bukan hanya berebut sembako, tetapi berebut minyak pun sekarang susahnya luar biasa. Untuk itu berbagi, apalagi di bulan Ramadan. Begitu juga JIS Fatullah atau Lajis Fatullah Win Jakarta sudah siap menerima dan menyalurkan zakat mal dan zakat fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat bersyukur kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Setiap saat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan diakhiri dengan kesempurnaan membayar zakat fitrah. Wajib hukumnya bagi setiap muslim. Begitu juga zakat mal harus dihitung dengan cermat. Karena zakat mal itu adalah hisab yang kedua kelak di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak mau melakukan zakat mal. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat itu menerangkan betapa beratnya orang yang tidak melaksanakan zakat mal. Sesungguhnya semua harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat ingin melihatkan ciptaannya, yaitu neraka, bagi balasan mereka yang tidak melaksanakan zakat mal, semua malaikat dipanggil oleh Allah. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak sanggup mendengarkan gemuruhnya neraka. Bahkan ada yang kabur, ada yang lari, bahkan ada yang mundur dipanggil oleh Allah, tidak sanggup mendengarkan gemuruhnya. Ini baru gemuruhnya neraka. Maka kita bisa bayangkan, mari kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah wa atuz zakah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bernama Utsman. Sahabat Utsman ini lupa dengan zakat fitrah. Zakat fitrah yang nilainya sangat kecil sekali. Begitu selesai sholat Id, sahabat Utsman ini bergegas pulang ke rumahnya, mengambil seekor, karena sahabat Utsman ini adalah saudagar kaya raya, mengambil seekor unta kesayangannya, unta yang termahal, unta yang terbaik, diambil dari rumahnya dan dibawa ke pasar, dijual di pasar. Setelah itu hasil penjualannya diberikan kepada yang berhak menerimanya. Subhanallah, sahabat Utsman menghadap baginda Rasulullah SAW menceritakan apa yang terjadi. Apa jawab Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, jangankan satu unta wahai Utsman, kau jual 100 unta pun tidak akan menyamai besarnya nilai ibadah zakat fitrah yang tepat pada waktunya. Padahal nilainya kecil. Kalau diuangkan 35.000, atau kalau kita beraskan menjadi 3,5 liter. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan sehat walafiat untuk menjalankan ibadah Ramadan sampai akhir, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun, mendapatkan Lailatul Qadar setelah ba'da pasca Ramadan, lebih meningkatkan diri keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.